Salam Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di Studio Kristen Channel. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada video kali ini Bapak Ibu kita akan melihat debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Dan mari kita menyimaknya dengan baik, mari kita memberikan komentar yang baik supaya kita dicerdaskan melalui diskusi ini. Mari kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekali lagi teman-teman yang mau naik, pastikan teman-teman siap dengan sinyal yang baik teman-teman ya. Saya turunkan dulu Major City karena tidak nyangkut-nyangkut. Kita kasih naik ada orang dusun 21 orang. Ya silakan orang. Baik, nampaknya juga sinyalnya tidak nyambung. Banyak yang mau naik tapi kok sinyalnya pada nggak nyambung. Ini kenapa? Bukan sinyal saya kan teman-teman yang masalah kan? Sinyal saya lancar kan? Lancar jaya kan? Halo Adis TV. Oh iya nyambung ini. Mas Iksan. Ya silakan Mas Iksan, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Mas Iksan? Malas saya lah. Kenapa sudah malu jadi orang Islam? Terima kasih topik cowboy-nya. Terima kasih. Ini gimana jalan ceritanya ini teman-teman? Kok pada naik tapi kok nggak berani bagaimana? Bagaimana? Izat Motor. Ya Izat Motor silakan nyalakan kamera bro. Apakah karena musim penghujan yang sangat deras? Bagaimana? Di sini bagus loh sinyal saya kan? Izat Motor. Baiklah, kita turunkan lagi ya teman-teman ya. Ya itulah teman-teman ya. Gini loh teman-teman ya. Kalau teman-teman ngelihat, kenapa sih kamu kok mengatakan atau membuat komal-komal seperti ini? Mungkin banyak di antara kalian yang tidak tahu kenapa gitu loh. Sebenarnya saya itu membuat acara seperti ini tuh dalam rangka saya itu risih dengan orang-orang Islam yang jumlahnya banyak. Yang mengais-ngais atau menempel-nempelkan agamanya ke iman saya gitu loh. Ya. Makanya saya jawab. Seperti itu. Misalnya kalian bilang, jangan kau menuhankan manusia. Setiap hari kau bilang begitu kan. Nah saya jawab kamu ini, jangan kau menuhankan Muhammad. Kan ipas gitu loh, sama kan? Jadi jangan panas gitu loh. Kita kan punya hak yang sama. Ya kan? Kalau saya menuhankan Yesus, Yesus hidup. Begitu loh. Yesus tidak di kuburan. Ya. Yesus hidup, dia memiliki kuasa gitu. Dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang tuli, bisu, buta, dia memiliki kuasa. Kedatangan Yesus di muka bumi itu merupakan lambang kehadiran Bapa di surga. Makanya dia disebut sebagai Immanuel atau Allah beserta kita. Gitu loh. Makanya di mana ada Yesus, di situ ada kesembuhan. Ya kan? Di situ ada kebangkitan. Nah, kamu bilang jangan kamu menuhankan Yesus. Nah, saya bilang kamu jangan menuhankan Muhammad. Itu namanya imbang, itu namanya kita punya hak yang sama. Giliran kamu bilang jangan nuhankan Yesus, kau bilang itu dakwah. Giliran saya bilang jangan nuhanin ke Muhammad, bilang penista. Gimana sih? Coba dulu mikir yang jernih gitu loh. Ya, orang kita punya hak yang sama kok. Gimana? Oke, Stel, enjoy, Stel. Ya silakan Stel. Nyalakan kamera Stel.
Halo Stel. Ntar dulu. Kenapa kok pakai entar dulu Stel? Saya sudah kirimkan ke kamu ini Stel. Untuk supaya kamu tinggal mengokekan saja itu. Silakan Stel. Okekan saja itu, okekan saja. Stel? Oke lah, baik kita turunkan dulu. Oke, nah gini kan enak. Ya Stel, gimana? Silakan Stel. Mau nanya apa yo? Temanya, saya mengajak kalian untuk berhenti menuhankan Muhammad. Karena Siapa Muhammad yang sudah meninggal, menuhankan? jangan dituhan-tuhankan. Yang menuhankan Muhammad itu siapa? Kamu. Berarti kamu yang bilang. Oke, sekarang apa itu menuhankan? Kenapa? Menuhankan itu apa? Dia menyembah lah. Apa itu? Apanya apa? Iya, menyembah itu apa? Ya disembah. Iya, gimana? Caranya gimana biar menuhankan itu? Biar disebut menuhankan itu harus gimana? Harus nurut lah. Nurut. Kau nurut gak sama Muhammad? Muhammad itu kan utusan bukan? Ditanya kau nurut gak sama Muhammad? Muter. Kau nurut gak sama Muhammad? Ya nurut lah. Iya, manggut-manggut. Tapi kan nggak- Boleh tapi gak kan kau tidak bantah dia? Tapi kan tidak patut disembah. Karena Kristian lo itu yang wajib Imam, disembah. tadi ku tanya kau menyembah itu apa? Kau bilang katanya Menyembah- nurut-nurut. Kau bilang begitu. Gimana sih ini orang nih? Heran menurut saya. Pertanyaan kamu itu yang bulat. Kok bulat? Kamu kan menuhankan Muhammad. Kamu berseru-seru nggak kepada dia? Siapa yang menuhankan Muhammad itu siapa? Ya, kamu berseru-seru nggak kepada dia? Berseru-seru itu gimana? Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Itu nyanyian itu. Iya, berseru-seru nggak kepada dia? Seperti kamu itu. Iya, saya bernyanyi-nyanyi kepada Yesus. Yesus, dengarlah kami. Kan begitu. Kau bilang. Daripada nyanyi itu mending- Dengar. Kalau ada orang Kristen, nyanyi-nyanyi, berseru-seru kepada Nyanyi-nyanyi. Yesus. Kau bilang, orang Kristen lagi nyembah Yesus. Sementara kamu lagi nyanyi-nyanyi, berseru-seru kepada Muhammad. Kau nggak ngaku nyembah Muhammad. Dasar kau ini. Standar ganda terus kalian ini. Kenapa kau standar ganda terus kayak begitu? Kenapa? Apanya standar ganda? Wah, udah kau tidur di bawah aja. Ditanya apa kau nggak nyambung juga. Saya heran loh sama kelakuan kalian. Makanya kita itu gini loh. Biar tidak debat kusir, kita itu harus bicara dulu definisi. Ya, ini sudah sering saya katakan dan saya katakan lagi. Mungkin banyak dari sebagian yang kemarin nggak dengar. Kenapa orang bisa berdebat? Kenapa orang bisa berbeda pendapat? Karena mereka tidak setuju dengan sebuah definisi. Mereka nggak sepakat dengan sebuah definisi. Contoh, si istri bilang kepada suami, kamu tidak perhatian dengan saya. Sebaliknya, si suami bilang kepada istri, saya sudah perhatian. Katanya. Istri bilang, oh tidak, kamu nggak perhatian. Istri bilang, oh saya sudah perhatian. Berdebatlah mereka. Kenapa terjadi perdebatan itu? Karena mereka tidak sepakat pengertian perhatian itu apa. Coba, apakah yang dimaksud dengan perhatian? Nah, kalau mereka sudah setuju, nanti bisa disimpulkan. Apakah si istri yang benar, apakah suami yang benar. Gitu loh. Sama kayak polisi datang ke rumah. Ya kan? Selamat pagi Pak. Anda kami bawa ke kantor polisi karena Anda menadah katanya. Oh, saya nggak menadah. Enggak, Anda menadah. Oh, enggak. Nah, definisikan dulu menadah itu apa? Apa yang dimaksud menadah itu? Jangan buru-buru bilang, saya enggak. Kau menadah aja, kau enggak tahu. Coba, kau tahu enggak menadah itu apa? Ditanya gitu sama polisinya. Nah, sebelum kau jawab, saya tidak menuhankan Muhammad. Coba kau definisikan dulu, apakah menuhankan itu? Nah, itu. Yang dimaksud menuhankan itu apa? Coba. Cuman jangan menuhankan menurutmu dan jangan menurut saya. Harus menurut Al-Qur'anmu. Seperti itu baru namanya diskusi yang bagus, ya. Biar nggak debat kusir. Oke, Anta, silakan nyalakan kamera, Bro. Halo Anta. Silakan Anda Muslim. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Saya kirim undangan dari sini ya untuk menyalakan kamera. Silakan.
Oke. Nah, silakan Anta. Banyak umat muslim, Temanya apa nih? banyak umat muslim tidak sadar menolak dengan langsung bahwa tidak menuhankan Muhammad, tapi giliran ditanya menuhankan nggak tahu apa. Nah, coba jelaskan dulu apa itu perbuatan menuhankan, kriterianya apa sehingga disebut menuhankan menurut Al-Quran. Silakan. Di dalam ajaran orang Islam tidak ada menyembah Nabi Muhammad. Menuhankan itu apa? Menurut Al-Quran menuhankan itu apa? Ya aku sembah nggak ada istilahnya orang Islam itu menyembah manusia, bukan kayak Nggak kalian. nyambung kan? Oke. Manusia tak Di sembah. dalam surat At-Taubah Bukan ayat kalian. ke-31 Orang Islam disebutkan itu tentang utusan. sebentar gantian Bukan dulu ya. sembah. Di dalam At-Taubah Oke, 31 ada satu ayat yang menyebutkan orang-orang menuhankan alim ulamanya. Pernah baca ayat Ada, itu? itu bohong. Apa? Enggak ada itu asumsi kalian. Ada Al-Quran di situ? Orang Islam Ada itu Al-Quran di situ? Enggak sebodoh kalian, Edis. Ada Al-Quran di situ nggak? Orang Islam itu pakai otak. Enggak ada Oke. ceritanya orang Islam itu menyembah. Nabi Muhammadku, Muhammad. dengarlah seruanku. Kenapa kau minta-minta sama Muhammad yang udah di kuburan? Kenapa? Lantaran itu yang aku ikutin. Kenapa kau minta-minta kepada Bukan Muhammad yang istilahnya kuburan? aku menyembah dia. Iya, kenapa kau minta-minta kepada mayat? Ya. Nah, ditanya meninggalnya. Nabi Muhammad itu memberi jalan buat kita orang Islam. Apakah Muhammad sudah meninggal? Edis. Apakah Muhammad sudah meninggal? Udah meninggal. Kenapa kau minta-minta sama yang Udah sudah meninggal? Siapa yang minta-minta? Aku memuji dia. Muhammadku, Antara aku memuji sama dengarlah dia. seruanku. Itu bukan Islam. Edis, oke, aku mau bertanya langsung juga sama meninggal, kamu. pelari. Apakah kamu nggak malu Pencet. melihat? Pencet tombol lari. Apakah kamu nggak? Aku mau nanya Pencet. juga sama kalian. Pencet tombol lari, Edis, pencet. Aku mau nanya juga sama Pencet. kamu. Ya, kau langsung Apa meninggal. jangan lari, sorry, Tanya itu. mau lari gimana? Yang sederhana sama kamu, gak usah kau bahas definisi menuhan ketinggian sama kamu. Gini aja. Enggak, sekarang Kenapa aku kau tanya. minta-minta sama Muhammad dalam kubur? Kenapa? Nggak ada orang Islam itu minta-minta sama Nabi Itu Muhammad. yang nggak ada. berseru-seru Muhammad, Cuma Muhammad, orang dengarlah Islam seruanku. itu mengikut ajaran dia. Lantaran dia pujaan kita. Oke. Kita mengikuti Ini agama muslim dia. bukan ini, sebentar. Paham nggak? Ini muslim bukan ini yang bilang begini, sebentar. Nggak Ini umat muslim atau muslim bukan? lah, ngapain nggak muslim? Bentar. Nih ya. Coba lihat. Kita putarkan ya. Bawa minum dulu biar santai. Nggak Oh, keringanan. udah minum dari tadi. Ini air putih depan ini. Coba ya, nih ya. Kamu kalau seandainya ada di Indonesia, Coba kamu mungkin berani ngomong kayak gitu. Dengarkan. Dengar ya, Itu, dengarkan itu ya, bener. dengarkan. Dengar. Dengar poinnya. Coba Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, itu minta sama siapa? Itu sudah tahu Nabi Muhammad itu Sama akan siapa? dalam Minta sama surga. siapa? Jadi dia berdoa. Berdoa, Sama Allah lah. berdoa kepada Bukan Muhammad, sama betul. siapa. Berdoa kepada Sama Muhammad, betul. Allah, bukan sama Nabi Muhammad. Ya, dengarlah Nggak ada seruanku, berdoa minta sama Nabi siapa itu? Muhammad. Nabi Muhammad itu utusan. Aduh, ditanya Itu apa? Ditanya maksudnya main Muhammad. keren. Aku jelasin ya, oke, aku jelaskan ya. Berat sudah. Aku kan Dengerin lagi. aku jelasin. Coba dengerin nih. Jelasin. Ya, dengerin nih. Dengerin. Biar nggak bolak-balik kita ngomongnya ya. Dengerin nih, dengerin ya. Dengerin. Itu cinta pada nabinya. Coba tuh, dengarlah seruanku. Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti itu lagi berseru-seru kepada siapa? Bukan masalah berseru-seru kepada Mencret. Nabi Muhammad. Apanya mencret? Jadi itu berseru-seru kepada siapa? Jadi itu berseru-seru kepada siapa? Oke, sekarang oke. Enggak, jawab dulu, berseru-seru kepada siapa? Aku yang seru. Ya Nabi Muhammad lah. Oke, Muhammad sudah meninggal, betul? Sudah meninggal. Oke, berarti berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Sudah meninggal. Bukan berseru-seru kepada mayat. Sekarang tanya, apakah Muhammad sudah menjadi mayat? Sebentar dulu, apakah Muhammad sudah menjadi mayat? Ya kalau orang mati itu jadi mayat. Oke, Yesus saja jadi mayat. waktu bilang dengarkanlah seruanku, itu berseru-seru kepada yang sudah menjadi mayat, betul? Aduh. Kayak Kayak kalian gimana kamu ini? Jajanya orang tuanya kamu. Kok berseru-seru? Yes, Kamu berseru-seru saya orang tua kepada kamu meninggal, Muhammad. nanti ikut ajaran Berseru-seru Yesus, kepada kamu. Muhammad yang sudah meninggal, betul?
Betul? Itu kalian, itu jadi asumsi kalian. Aduh, kalau kami berseru-seru kepada Yesus, Yesus hidup. Seandainya Yesus sampai sekarang ada di kuburan, saja saya jadi sama kayak kamu. Masalahnya Yesus kami hidup, bangkit, mengalahkan maut. Bersama Yesus ada bersama Muhammad ada apa? Tunggu dulu, aku yang ngomong dulu. Gantian lah kita bicara biar enak. Sebentar, tadi kamu ngomong kalau kamu Jadi, maksudnya aku di sini mau gimana? bertanya. Enggak, sebentar, tadi saya samar-samar dengar kalau kamu di sini gimana tadi apa? Kalau kamu kan gini, aku mau bertanya sama kamu. Enggak, sebentar Orang tadi kan Islam kamu itu bilang kalau pikirannya kamu di otaknya sini, nggak seperti kalau kamu kamu. maksudnya gimana? Kalau kamu seandainya ada di Indonesia, nggak mungkin berani buat konten seperti ini. Iya, karena kalian tukang Kalau gerebek. kamu seandainya ada di Indonesia, pacaran kamu berani. Karena buat konten kayak kalian gini. kalau dijawab Ulama kalian dalam itu penjara. marah-marah. Giliran kalian ngomongin agama orang lain, kalian Udah meninggal. namanya dakwah. Kenapa seperti itu? Islam itu bukan menghina kamu, agamanya kamu. Enggak. Cuma Apakah saya kamu itu menghina? kan Coba saya tanya. benar-benar sayang Gini, sama gini, Antah. Apakah yang saya bilang tadi itu fitnah atau menghina? Di mana? Itu fitnah semuanya, asumsi Oke, kamu. sebentar gini. Fitnahnya di mana fitnahnya? Bahwa umat Islam berseru-seru kepada mayat Muhammad dalam kuburan itu fitnah. Fitnah Ini atau dalam enggak itu? menuhankan Nabi Muhammad itu aja. Sebentar, udah sebentar, fitnah. sebentar. Umat Islam berseru-seru kepada mayat Muhammad dalam kuburan itu fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Kita buktikan ya. Muhammad sekarang adalah mayat dalam kubur, Oke. betul atau tidak? Benar. Benar. Umat Islam berseru-seru kepada dia dengan berkata, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul atau tidak? Benar. Berarti kesimpulannya orang Islam Benar, siapa yang berseru-seru bilang tidak? kepada mayat Muhammad dalam kuburan. Betul atau tidak? Dia istilahnya pujian-pujian daripada Iya, maksudnya Nabi berarti Muhammad. mereka Kan kita berseru-seru mengikuti Nabi kepada mayatnya Muhammad dalam kubur, betul? Bukan berseru-seru, kita mendoakan dia. Terus apa namanya? Dengarkanlah seruanku. Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu namanya nggak berseru-seru. Edis gini, sekarang aku mau bertanya juga Edis. Nggak mungkin cuma kalian aja yang bertanya, aku nggak bisa nanya. Gimana ini? Enggak, jadi kamu sudah akui. Akui dulu. Edis, Akui dulu. keyakinan kamu. Apa? Apa itu? Akui bahwa yang saya Mau akui katakan bahwa kalian berseru-seru kepada Muhammad yang sudah meninggal dalam kubur, betul atau salah? Bukan berseru-seru gimana istilahnya berseru-seru minta tolong sama Nabi Muhammad. Tidak itu. Ini gimana pujian kamu Nabi muter-muter terus Muhammad. dari tadi, Anta? Itu aja di selalu. Nggak ada ceritanya terus. Si Anta, udahlah. Muter-muter terus. Nggak ada berseru. Oh iya, berseru. Oh, nggak ada. Oh, apa diskusi kayak begitu? Alangkah enaknya kalau kita itu saling memahami gitu loh. Jadi jangan kau bilang, jangan kau menuhankan, terus jangan kamu, saya bilang jangan menuhankan Muhammad. Giliran saya bilang begitu, kau bilang kalau begini di Indonesia begini. Sudah saya bilang, tidak ada keadilan dalam hal berdiskusi lintas agama di Indonesia. Nggak ada. Yang ada apa? Yang ada kalian kalau mau ini bebas. Kalau kalian bilang begini, bilang begitu bebas. Giliran kami tanggapi, penistaan. Kemarin Egy Sujana, teman-teman pada tahu kan? Egy Sujana sama Bernard Nababan, terus sama yang pihak Kristen, itu pihak Muslim ya, yang pihak Kristen ada 2 orang lah ya, saya tidak tahu namanya siapa. Kemudian mereka diskusi lintas agama. Si Egy Sujana bilang, begini kontradiksi dalam Bible, begini tidak masuk akal, begini dan lain sebagainya. Ditanggapin sama orang Kristen. Kalau hanya bicara mengenai kontradiksi, kalian ketik aja di Google itu kontradiksi dalam Quran, maka akan muncul juga di situ. Langsung marah Egy Sujana. Ya, kamu musuh umat Muslim, musuh umat Islam, kamu boleh dibunuh. Apa sih? Gitu loh. Itulah teman-teman yang terjadi, teman-teman. Mereka kalau berargumen, senang mereka. Tapi giliran dibalik, waduh, nanti bisa halal darah kita. Itulah teman-teman, nggak adil. Seandainya adil, seandainya bisa berjalan sama haknya, ngapain saya harus ke sini? Ngapain saya harus di sini? Ngapain? Saya nyusahin diri saya. Gitu loh. Itu loh.
Tuh, menyesatkan hati-hati. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman, kepada teman-teman yang sudah sering kali nonton channel saya ya, yang sudah berapa kali nonton saya diskusi, teman-teman, makanya ada harapan saya teman-teman untuk mendirikan rumah apologet. Ya, teman-teman ya. Jadi dengan adanya rumah apologet itu, teman-teman, kita bisa menjawab ya atau mengcounter balik ya. Kita harus mengcounter juga, jangan menjawab-jawab terus gitu. Kita juga akan bikin podcast ya, bikin podcast tentang Muhammad. Karena mereka kan bikin podcast tentang agama Kristen. Kita juga bisa dong bikin podcast. Nah, makanya teman-teman support ya teman-teman ya pendirian rumah apologet. Sekali lagi teman-teman ya. Kadang-kadang banyak juga teman-teman yang hanya nonton-nonton saja. Ya, makanya sudah saya suruhkan teman-teman ya. Saya teruskan, saya suruhkan terus teman-teman. Mari teman-teman support pendirian rumah apologet itu teman-teman ya. Caranya bagaimana? Mampir aja ke profil saya. Teman-teman yang mungkin nonton di YouTube, cari channel saya yang asli. Ya, teman-teman ya. Channel saya yang asli itu namanya Edis TV. Followersnya itu sekitar 55 ribuan ya. Cari aja channel saya asli, klik aja berandanya, lihat di situ deskripsinya tentang bagaimana cara mensupport saya. Kalau teman-teman yang nonton di sini, makasih kan nih. Teman-teman yang support sini silakan mampir ke profil, lihat di beranda ada link untuk kolektor. Klik aja link itu, nanti teman-teman akan lihat ya. Di situ ada bank segala macamnya lengkap semua teman-teman. Linknya Sawerianya di situ teman-teman. Langsung Edis teman-teman namanya ya. Kalau nggak itu berarti palsu teman-teman. Karena banyak sekali akun-akun palsu. Ya. Atau kepada teman-teman yang masih juga bingung, yang tidak tahu apa itu link Saweria, apa ini segala macam nggak tahu, teman-teman lihat itu ya teman-teman ya, itu yang ada di layar, bisa langsung support langsung di sini teman-teman ya. Saya adakan kolektor untuk mendirikan rumah apologet supaya apa teman-teman kita bisa berapologet sebagaimana bebasnya. Kalau mereka bebas ya membahas iman kita, membahas agama kita, maka kita pun harus punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama, bebas juga membahas iman mereka seperti itu. Ya, tapi ingat teman-teman ya, kita nggak menghujat. Walaupun mereka menghujat, kita nggak menghujat. Walaupun mereka memfitnah, walaupun mereka seperti apa, kita cita-cita kita tidak seperti itu teman-teman ya. Kita pakai data ya, kita pakai fakta-fakta yang ada. Kita nggak ngasal-ngasal bunyi seperti mereka, seperti itu. Oke, kita naikkan ada Basori. Ya, silakan Basori. Basori. Apakah Anda mendengar Basori? Ya, nampaknya banyak kendala ya mereka teman-teman ya. Saya nggak tahu teman-teman apakah di Indonesia ini atau bagaimana ya teman-teman ya. Sinyalnya atau bagaimana. Banyak kali yang saya naikkan tapi siaran lemot tidak sampai-sampai. Ambeng. Kayaknya pernah naik ini si Ambeng nih. Ambeng silakan nyalakan kamera Ambeng. Ya, selamat siang Bang. Selamat siang Ambeng, silakan nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik, silakan. Ya Bang. Apanya nih Bang? Aku kalau masalah masih kurang mendalam Bang, cuma Islam ya. Sebentar, Ambeng Muslim? Apa Bang ya? Ambeng Muslim? Iya Bang, ya Bang. Oke, silakan Bang. Tapi Apa nggak mau begitu Bang? apa Bang ya? Nggak seperti gitu ya. Tahunya ya. Apa mau saudara Ambeng tanggapi dari sekian percakapan tadi itu? Sebenarnya lincah Abang ini, stop menuhankan Muhammad. Ya, bagus sekali Abang ini ya. Canggih Abang ini ya. Ya, karena banyak umat-umat Muslim yang berkata stop menuhankan Yesus. Saya pun bilang stop menuhankan Muhammad lah. Ya kan? Bagus. Memang kalau silakan. pandai kita mengartikan stop menuhankan Muhammad ini, sakit hati kita nengok Abang ini. Abang Muslim? Iya Bang, ya Bang. Iya, aku minta sama Abang supaya Abang berhenti menuhankan Muhammad. Betul Pak, saya setuju dengan Abang ya. Soalnya kalau menuhankan manusia itu ya gimana lah. Aku pun nggak pernah bilang seperti yang dibilang Abang tadi, menuhankan Yesus nggak pernah musik gitu ya. Kalau Abang menuhankan Yesus, Abang sudah ada di jalan yang benar. Masalahnya Abang kan menuhankan Muhammad. Oh, itu ya Bang ya. Lu ya. Kalau Abang menuhankan Yesus, Yesus menjadi Tuhan di dalam dirimu, ya kan, memerintah di dalam hidupmu, artinya kamu berada di jalan yang benar. Oh, itu menurut ajaran agama Abang ya Bang ya. Ya, sementara kalau Abang menuhankan Muhammad, Abang nanti Muhammad akan memerintah di dalam hidupmu. Ketika Muhammad memerintah dalam hidupmu, pastilah kamu nanti akan pergi ke Arab dan mencium batu di sana, betul? Betul Bang, betul. Iya. Jadi kalau Ketika Muhammad memerintah di dalam hidupmu, ya kan, mengendalikan hidupmu, nanti kamu masuk kamar mandi pakai kaki kiri, betul? Keluar pakai kaki kanan, betul? ya. Apalagi pagi-pagi ambil air, kumur-kumur begitu kan?
Banyak hal. Ya. Itu terjadi ketika kamu menuhankan Muhammad, betul atau tidak? Betul. Nah, coba sekarang. Ya. Bagaimana kira-kira tanggapan Anda tentang ajakan saya untuk stop atau untuk berhenti menuhankan Muhammad? Oh, kalau ajakan abang itu, saya sangat setuju. Cuman, kalau menurut agama Islam, lakum dinukum waliyadin itu bagi agamamu dan bagi agamaku. Ya. Ya, tapi tolong jangan diklaim Tuhan kita sama. Ya, oke. Kalau mana sama Tuhan kita? Iya beda, makanya justru itu bang. Kenapa disama-samakan? Oke, abang ada Al-Quran di situ. Tuhan kita, Bang. Ada Al-Quran di situ. Nah, kalau aku bang nggak begitu alim orangnya bang. Mau aku bacakan dari sini. Mau aku bacakan dari sini. Bacakan aja bang, bacakan aja Oke, bang. baik. Bacakan aja bang. Baik. Ya. Ya. Dan jangan surat Al-Ankabut ini ya. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Katakanlah, maksudnya kepada para ahli kitab. Ya, ya. Sesungguhnya Tuhan kami dan sesungguhnya kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu dan kepadanya lah kami berserah diri. Kenapa di sini dibilang bahwa Tuhan kami dan Tuhan kamu itu satu? Padahal abang bilang Tuhannya beda. Nanti ku bilang sama bang Tuhan kita lain pula. Jawab abang-abang kan lain orangnya bang. Iya, masalahnya abang yang bilang begitu. Al-Quran bilang Tuhannya sama. Iya. Bukan bang, gini loh. Al-Quran bilang bahwa Tuhan kalian, Tuhannya umat Islam, itu sama dengan Tuhannya ahli kitab. Ya, nanti ku bikin nanti sama abang nggak mau. Gimana abang ini? Sakit otak abang ini. Menurut Al-Quran Tuhannya sama atau beda? Semua yang diciptakan di atas permukaan bumi ini. Tadi katanya beda, sekarang sama. Enggak, masalahnya bang nanti kalau aku bilang nanti yang betul pun nanti. Oke lah bang, gini aja. Karena abang pun tadi sudah mengakui bahwa abang orang awam, kita pun jangan perpanjang. Nanti banyak yang kritik saya lagi. Karena banyak yang inbox saya bilang begini. Jangan kau hadapi orang-orang Islam yang awam. Hadapilah ustadz-ustadz. Masalahnya si gitu, ustadznya disuruh sini tidak berani. Bahkan saya sudah datangi ke tempatnya tidak berani. Oh, nggak berani bang sama Ustaz, nggak berani sama bang gitu. Nggak berani, si Juma tidak berani. Uncup PI tidak berani. Gimana? Tidak berani bang, tapi dia menantang-nantang. Si Juma itu nantang-nantang. Dia bilang, ya saya tantang katanya. Ini dari Islam ini. Nih, sebentar bang ya. Iya, bukan dulu. Biar abang tukarkan. Masalahnya abang kan tidak pernah dengar. Biar abang tahu gitu loh. Sudah nantang-nantang, giliran ditantangin nggak berani. Nih. Inilah kelakuan Ustadz kalian ini. Nih, dengar ya nih. Nih. Iya, putar dulu bang, biar dengar aku dulu bang. Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita tontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan. Nah tuh. Ustadz kalian itu, ya kan? Nantang-nantang giliran didatangi kabur. Lari tunggang langgam sambil benerin kolor, lari. Ada di TV katanya lari. Gimana gitu? Ustaz kami penakut ya bang ya. Makanya bilangin sama si Juma, Bang Juma, biarlah kami kawal, kami di belakangmu supaya kamu berani gitu. Tapi itu pun sudah 8 orang di channelnya saya datangi. Ada di situ si dayang-dayang, saya bilang begini. Kamu mau menghadapi saya sendirian atau bersama dengan dayang-dayangmu ini? Wah, dia berani sama dayang-dayang kan? Saya bilang begini. Juma, saya tanya dulu sama kamu. Kamu bilang, kamu fitnah bahwasanya di dalam Taurat maupun di dalam Injil ada tanda, ada nubuatan kedatangan Muhammad. Tanda-tandanya berupa tai lalat hitam, kemerah-merahan dan ada bulu-bulunya. Tompel lah bahasa kitanya, tompel. Tompel ya bang ya. Dari mana jalan ceritanya bahwa tanda kenabian berupa tompel? Saya tanya begitu sama dia. Jadi apa dia bilang bang? Muterlah dia seperti biasa, akrobat. Sebenarnya bang, aku juga muter-muter ini bang, ngomong sama bang. Sama, makanya aku bilang tadi. Jadi begitulah ya. Coba lah Ustadz kalian lah coba ngadapi saya biar apa? Biar ketemu gitu loh.
Nanti dibilang menghadapi orang awam, nanti dibilang orang awam kau hadapi. Ustadznya sendiri sudah lari gimana? Memang penakut Ustadz kami bang, tapi itulah kenyataannya. Dibilang abang penakut ya kan? Ya itulah, makanya sampaikan salam saya kepada Juma Uncu PI, kepada kalian-kalian yang nonton ini ya, penggemar-penggemarnya si Juma dan Uncu PA. Bilang hadapilah gitu loh, jangan lari banyak alasan, sudah didatangi ke channelnya saja pasti banyak alasan. Habis begitu ditendang, tendang, dikeluarkan. Oke lah bang ya, kita undang dulu siapa tahu masih ada Ustadz yang berani bang ya. Perjuangkan Yesus semua ya bang ya. Saya tidak perlu memperjuangkan Yesus bang. Saya hanya memperjuangkan supaya kalian tidak terus-menerus disesatkan oleh informasi palsu yang memfitnah Injil kami. Dengar, Injil, di dalam Injil nggak ada tanda kenabian berupa tompel. Dari mana jalan ceritanya ada di Injil tompel tanda kenabian? Yang saya perjuangkan adalah Anda supaya apa? Supaya jangan disesatkan oleh informasi-informasi bohong dan dusta. Seperti itu bang ya? Oke. Terima kasih bang. Sampai ketemu kembali. Heran saya, begitu heran saudara-saudara ya. Coba tuh kasih tahu sama Juma ya. Kasih tahu sama Juma. Bilang sama dia suruh menghadapi saya. Saya yang datangi ke channelnya. Sudah berapa kali dia saya datangi ke channelnya. Tetap saja ujung-ujungnya saudara-saudara ngomong sebentar langsung dibuka. Lihat channel-channel mereka itu. Ngumpul di situ semua. Si Juma, si ini, dayang-dayang yang ngumpul semua. Diundanglah satu Kristen. Habis itu dibisu-bisukan. Yang kayak gitu, yang kalian bilang ini. Itu yang kalian bilang. Yang kalian dukung-dukung itu seperti itu. Aduh. Wulandari, silakan nyalakan kamera Anda Wulandari. Silakan Wulandari. Wulandari. Halo? Baik, kita turunkan dulu ya. Teman-teman kalau naik jangan menjadi batu hitam ya teman-teman ya. Mujahir Rashid. Oh, Muhajir Rashid. Muhajir Rashid. Sorry. Ya, Muhajir Rashid. Baik, Muhajir Rashid pun macet, kita turunkan dulu. Kita kasih naik ada Free Gaza. Silakan bro, nyalakan kamera bro. Heran nih banyak orang naik tapi sinyalnya nggak nyambung. Padahal sinyal di sini bagus loh teman-teman. Free Gaza. Oke, baik kita turunkan lagi. Fanani aja. Oke, kita kasih naik Fanani aja. Cuma ngintip di bawah. Iya, dia cuma ngintip aja bisanya itu. Nggak berani. Mana ada nyali dia naik? Nggak akan berani dia. Ya, Fanani aja. Silakan nyalakan kamera, bro. Fanani aja. Ya. Ya, silakan bang. Fanani aja. Halo. Selamat siang. Selamat siang juga bang. Muslim bang. Selamat siang Bang Edis. Selamat siang juga, Fanani aja. Saya beberapa kali baru mengikuti Bang Edis ya. Sebentar dulu bang, abang Muslim? Alhamdulillah saya Muslim. Oke, silakan bang, silakan. Ya. Ya beberapa kali saya mengikuti Bang Edis di live-live-nya ya menarik ya. Menarik perbincangannya. Menarik topik-topiknya. Jadi untuk saat ini topiknya apa yang mau diangkat nih? Supaya kalian berhenti menuhankan Muhammad seperti itu. Termasuk Bang Fanani yang sampai sekarang masih menuhankan Muhammad. Itu menuhankan maksud yang seperti apa ya? Maksudnya menuhankan yang sesuai dengan Al-Quran. Definisi menuhankan di dalam Al-Quran. Menuhankan itu menurut Al-Quran menempatkan sesuatu secara berlebih-lebihan, menyerahkan kepatuhan, ketaklukan dan ketundukan kepadanya. Itu menurut Al-Quran. Bukan menurut saya, menurut Al-Quran. Iya, Al-Quran itu kan satu. Tapi pemahaman kan masih macam-macam kan. Oke, baik. Kalau begitu coba jelaskan apa itu menuhankan menurut Al-Quran. Menuhankan itu arti Indonesianya ya.
Kalau di Al-Quran itu ada ilah, ada Rob. Itu aja. Ya. Namanya Allah. Oke, Namanya baik. Allah. Jadi Allah itu siapa? Ilah itu siapa ya? Rob itu sendiri. Baik, kita rada-rada nggak nyambung nih Bang, karena Bang memang belum paham Al-Quran. Saya pahamkan dulu ya Bang ya. Di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23, di situ berbicara mengenai adanya Surat orang yang surat Al-Jathiyah. Jatsiyah. Surat Al-Jatsiyah. Kayaknya belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Surat ke-45 Bang. Al-Jaziyah. Ya, surat Al-Jathiyah. Ya, silakan. Saya perjelas ya. Kalau Jatsiyah itu bahasa Melayu, itu bahasa Pegon itu kalau orang bilang itu. Ya, oke lah. Terus? Di dalam Quran Ayat itu, berapa? di dalam surat yang ke-45 itu ayat 23, apa bunyinya Bang? Surat Al-Jaziyah ayat 23. Ya, silakan. Di dalam ayat 23 itu apa bunyinya? Dibaca Arabnya atau dibaca apa namanya pegonnya? Karena kita orang Indonesia, marilah kita berbahasa Indonesia. Oke, kalau itu saya baca artinya ya berarti. Bukan Indonesianya, artinya. Kalau Indonesianya nanti bacanya tetap A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meskipun pakai artinya kita tetap harus pakai harus pakai sopan santun lah ya. Ya, silakan. Tahukah kamu dalam kurung Nabi Muhammad ini yang ditanya itu Nabi Muhammad ya. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya, Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberinya petunjuk selain Allah? Memberinya petunjuk selain Allah dalam kurung membiarkan sesat karena tidak ada petunjuk tadi ya. Apakah kamu dalam kurung wahai manusia, kita semua manusia, tidak mengambil pelajaran? Seperti itu kira-kira ini. Baik. Di situ ada kata-kata orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, betul? Ada orang menuhankan hawa nafsunya. Oke, menuhankan hawa nafsu. Ini saya bilang menuhankan Muhammad. Menurut ayat yang barusan kita baca, apa itu menuhankan? Sekarang saya tanya dulu, nafsu itu apa? Nafsu itu keinginan-keinginan, ya kan? Ya. Hawa nafsu, seperti itu. Ya, keinginan, betul. Jadi keinginan itu adalah nafsu. Ya, apa yang dimaksud menuhankan kalau begitu? Menuhankan di sini adalah apa istilahnya ya? Menaklukkan diri kepada hawa nafsu? Bukan. Menuhankan itu yaitu mengunggulkan atau meninggikan nafsunya atau menempatkan derajat paling tinggi itu nafsu. Oke. Yang dimaksud kan sebenarnya Tuhan itu arti bahasa Indonesia ya. Iya, makanya di dalam bahasa Arabnya itu tertulis ilah, betul? Iya, itu Tuhan itu adalah pencipta kalau istilahnya untuk semua itu. Sebentar. Kita nggak bicara Tuhan, kita bicara menuhankan. Oke. Di dalam bahasa Arabnya dicek di situ ilah, betul? Allah. Ilah di situ, bukan Allah. Coba dicek lagi. Oh iya, betul, ilah. Oke. Ilah, makanya saya bilang Artinya, tadi, Tuhan itu adalah ilah. ya baik. Itu Artinya di situ ada orang-orang yang membuat hawa nafsunya itu menjadi ilahnya, betul? Betul. Nah, mari kita bicara tentang definisi itu. Kenapa kok bisa dia itu dihukumi menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Karena dia membuat dirinya itu dikendalikan, dikuasai, dikontrol, takluk tunduk kepada hawa nafsunya, betul? Betul. Intinya makanya sebentar dulu Bang. Makanya disebutlah dia mengilahkan hawa nafsunya, betul? Iya, betul. Nah, itulah. Sekarang kalau kita sudah dapat definisi mengilahkan, maka kita simpulkan apakah orang Islam mengilahkan Muhammad? Enggak. Iya, kita simpulkan dulu. Makanya kita terapkan ke Muhammad. Oke? Maksudnya? Kalau ini makanya memang ngomong sama kalian ini agak susah. Dengar. Mengilah. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu.
Mengilahkan hawa nafsu atau menjadikan hawa nafsu sebagai ilah adalah perbuatan membuat hawa nafsu itu mengendalikan dirinya, membuat dia takluk kepada hawa nafsu itu, sehingga dia dikendalikan, patuh, takluk, tunduk kepada hawa nafsu itu, sehingga dia melakukan keinginan hawa nafsu itu. Setuju? Setuju. Nah. Kalau takluk tunduk saya nggak setuju ya. Itu salah memahaminya. Oke, baik. Jadi yang dimaksud takluk tunduk itu beda loh. Oke, baik. Kalau kamu bilangnya dia mengutamakan hawa nafsunya, ya berarti hawa nafsunya itu dikendalikan sama dia. Tapi dia istilahnya mengutamakan hawa nafsunya yang dituruti gitu loh. Oke, baik. Nah, kalau ada orang berbuat demikian kepada Syaiton, dia takluk, patuh, tunduk, membuat dirinya dikendalikan oleh Syaiton. Apa? Beda saya bilang tadi takluk tunduknya beda. Oke, coba definisikanlah dulu mengilahkan di situ, coba yuk. Apa itu mengilahkan, yuk? Di sini yang dimaksudkan mengilahkan hawa nafsu. Jadi bukan mengilahkan hawa nafsu. Bukan mengilahkan hawa nafsu. Mengilahkan itu apa, ayo? Sama kan, menuhankan hawa nafsu. Berarti kan dia mengilahkan hawa nafsu. Iya, makanya saya tanya definisi mengilahkan itu apa? Ya menuhankan itu tadi. Iya, apa itu konkretnya seperti apa? Penjelasannya, definisinya. Konkretnya gini, dia menuruti hawa nafsunya. Menuruti, saya catat dulu. Ya, menuruti apa lagi? Itu aja cukup dah. Menuruti. Jangan dibilang tunduk. Kalau tunduk itu beda. Kamu misalkan kamu diperintah sama atasanmu. Tolong ambilkan ini, Bang. Kamu nurut kan? Ambil. Apakah kamu itu tunduk sama atasanmu? Gitu? Apakah tadi hanya saya bilang tunduk? Apakah saya bilang hanya tunduk saja? Iya kan, menuruti. Kan patuh, tunduk. Dan apa tadi yang makanya tadi banyak loh saya bilang, dengar ya, dengar. Mengilahkan adalah suatu perbuatan membuat dirimu dikendalikan, takluk, tunduk, patuh, mutlak. Itu mutlak ya. Itu definisi mengilahkan ya. Iya, Anda setuju atau tidak setuju? Oke ya, kalau mengilahkan definisinya seperti itu saya setuju. Setuju? Setuju definisi mengilahkan ya. Setuju ya? Ya, setuju. Oke, baik. Sekarang. Kalau ada orang berbuat seperti itu kepada iblis, kepada Syaiton, berarti dia mengilahkan Syaiton, betul? Betul. Dia takluk, tunduk, patuh kepada Syaiton, mutlak. Berarti dia mengilahkan Syaiton, betul? Betul. Kalau ada orang berbuat seperti itu kepada Muhammad, berarti dia mengilahkan Muhammad, betul? Tambah bir, Pak, biar keren. Tambah bir. Tambah tua, tambah tua. Ya silakan, nggak apa-apa lah, karena memang kalian lagi ngomongin Muhammad sama Allah, memang pantasnya harus sambil ngerokok begitu, apalagi tambahan. Ya silakan, apa mau tanggapin? Silakan. Kenapa Islam bingung mana Tuhannya, mana Tuhan? Nah, kau belajar baca dulu, sebentar, belajar baca dulu. Soalnya kamu belum lulus, coba belajar baca dulu, yuk. Jadi kalau di Islam nggak ada Tuhan, Allah itu Tuhan, Muhammad utusan. Kalau di Yesus, yang Yesus menjadi pertanyaan saya di sini apa? Yang menjadi pertanyaan saya? Kenapa Islam bingung? Nggak ada yang bingung. Ini, coba saya tanya, siapa Tuhan kalian? Di Islam nggak ada Tuhan, ada juga bingung kan? Bingung mereka, saudara. Saya bilang, kalau mereka ditanya siapa Tuhannya, mereka pasti meninggal dunia, saudara. Oh kan? Pasti mereka meninggal. Coba, ayo. Siapa Tuhannya orang Islam? Yesus aja bukan Tuhan, disembah. Kan? Ditanya, ya apa? Larinya kemana? Yang ditanya siapa Tuhan? Tuhannya orang Islam. Aja mencret masih. Gimana? Mencret sama siapa? Yusuf PA. Kamu yang PA, kebanyakan makan cukup. Yusuf PA mana suruh sini? Berani nggak Yusuf PA ke sini? Sedangkan saya ke tempat dia saja tidak pernah dinaikkan. Mana? Saya udah ke tempat dia, tidak dinaikkan, tidak berani dia. Kamu yang goblok, kebanyakan makan tungur babi itu jadinya tuh. Kalau makan daging babi itu masih lebih waras ketimbang minum kencing unta. Di mana-mana mau dibawa kemana-mana daging babi banyak dijual di sini, banyak dijual daging babi berjajar di toko-toko. Tapi nggak ada yang jajarin kencing onta. Kalau ada kencing onta yang minum cuman orang Islam. Satu-satunya dagangan yang dibeli oleh umat muslim dan tidak pernah dibeli oleh umat lain itu cuman kencing onta, biar kau tahu. Lu nggak percaya kamu. Coba sebutkan satu dagangan, satu komoditas yang hanya umat Islam yang mau beli. Selain itu nggak ada yang mau beli. Sebutkan apa? Kencing unta. Oh, kencing unta. Coba kencing unta dijual, nggak ada yang mau beli itu. Yang mau beli cuma orang Islam. Gimana kamu itu?
Oh, bilang-bilang makan congor babi. Gimana kamu itu? Aduh. Oke, Jemaat kita disalib. kita anu dulu, kita nyanyikan, kita jurusin itu. Hong, noi, chai, chai, hai, 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 chai, cho. Kita hajar dulu dia dengan pukulan kungfu. Cas. Aduh. Saya Herman lihat mereka ini, Herman. Kebanyakan makan congor babi katanya. Coba. Dari mana jalan ceritanya coba? Aduh. Oke, kita kasih naik lagi. Seperti yang saya bilang ya, saya berharap begitu ya. Saya berharap bahwa ada orang Islam yang kalau naik kemari itu membawa ilmu ya. Bukan membawa emosi, saudara. Gitu loh. Bawalah kemari ilmu, pengetahuan, adab begitu ya. Kamu saja ngomongin Allah sama Muhammad aja. Datang-datang kok preman. Kok preman di pasar di terminal. Sebenarnya kok nggak pantas gitu loh. Yang kuundang itu yang ustadz. Masalahnya udah habis. Aduh. Oke, kita kasih naik lagi ada. Teman-teman pastikan kalau mau naik pastikan teman-teman itu memiliki pengikut dan teman-teman bisa menyalakan kamera ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau naik, pastikan kamera Anda itu bisa dinyalakan. Kalau pengikut Anda itu baru 8, 10 orang, 3 orang, ya jangan naik dulu. Cari dulu pengikut kalian, gitu biar kamera kalian bisa dibuka. Oke, Bang Haryadi. Selamat Ya, pagi. Bang. Nah, di sini siang Bang, enggak pagi Bang. Oke, selamat siang Bang Haryadi. Oke. Ya, selamat siang juga. Ya, Bang Haryadi, apakah Anda seorang muslim? Alhamdulillah Islam. Oke, baik. Apakah Abang mau bersedia diskusi dengan baik-baik? Oh, siap Bang, siap. Silakan, Bang. Silakan. Oke, siap. Kenapa Islam bingung mana tuannya? Ya, kenapa orang Islam bingung? Yang mana tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Silakan. Islam ini tidak bingung, Bang. Kalau gitu, yang mana tuannya? Jadi, saya bantah dulu ya, kenapa Islam bingung. Saya jawab dulu, Islam tidak bingung, mana tuannya. Kalau tuan, tidak ada, Bang. Oh, berarti orang Islam tak bertuan ya? Islam ini bertuhan, bukan bertuan. Tidak bertuan, Kecuali berarti orang orang Kristen. Islam. Kalau orang Kristen itu bertuan. Sebentar, Bang. Orang Islam berarti tak bertuan? Tidak bertuan. Tidak bertuan. Berarti liar ya? Berarti liar ya? Siapa? Liar berarti, tak bertuan. Siapa yang bilang liar? Kata bertuan itu kan berarti liar. Kok bertuan Bebas berarti kan? tuan Macet. ini itu bisa disebut dengan yang namanya bos. Wah, siapa bilang bebas? Berarti oke, lawan katanya tuan apa? Siapa yang bilang? Tuan ini lawan Sebentar, katanya, lawan katanya tuan apa? kayak pembantu ya, saya ibaratkan gitu di bawahnya. Karena Hamba, tuan betul? Ini, ibaratkan nih. Hah? Hamba, betul? Wah, tidak. Oh, bukan. Hamba Coba itu buka lawan- KBBI. lawan- Bentar. Coba buka KBBI, lihat lawan katanya tuan apa? Coba. Enggak perlu pakai KBBI kita, Bang. Nggak perlu Kita pakai ini, KBBI. kita dibuatkan. Terus fungsinya KBBI buat apa, Bang? Fungsinya KBBI? Untuk orang-orang yang kurang pengetahuan seperti Abang gitu. Untuk orang-orang yang kurang pengetahuan. Oke. Jadi kalau misalnya nggak ada KBBI, berarti definisinya waktu itu berarti waktu itu tempe gitu ya? Apa waktu itu tempe gitu, ya kan? Siapa yang bilang? Loh, katanya nggak perlu KBBI. Enggak, yang bilang waktu Ganteng tempe itu siapa yang ganteng bilang? itu maksudnya air gitu. Arti ganteng itu artinya air gitu ya. Kan kita kalau suka ibaratkan KBBI ini antara- nggak ada bahasa Nah. kita. Definisi dari ganteng itu adalah air. Nah, definisi dari waktu itu adalah tempe kan gitu. gitu. Siapa yang bilang? Loh, kan nggak ada KBBI. Berarti siapa yang bilang? bebas-bebas saja kita menerjemahkan, mendefinisikan kata kan gitu. Iya, bebas. Iya, makanya Bang Berarti- bilang iya, nggak Abang itu perlu bebas. didefinisikan KBBI itu Iya nggak kan? perlu. Nggak perlu. Jadi gini, Bang. Oke. Pesan Harus saya paham begini, dulu. sebentar. Pesan saya begini. Abang besok Nah. kembali lagi ke SD, sekolah dulu. Baru kalau udah lulus SD, baru ke sini lagi. Oke? Baru bilang, baru batuan kan? Baru Saya heran gitu dengan orang-orang nggak perlu KBBI kan. Bilang aja kau bingung siapa tuan, mudah selesai. Heran. Oke, Anwar. Kita kasih naik Anwar.
Iya, silakan Anwar. Lawan kata tuan pembantu. R. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Suryadi. Ya, selamat pagi atau siang Suryadi. Ya, siang. Silakan nyalakan kamera Suryadi. Mari kita diskusi dengan baik, ilmiah dan akademis. Silakan. Ya, sebelum saya mulai dulu Bang Suryadi, saya perkenalkan dulu ya. Saya adalah seorang Kristen. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, betul. Baik. Apakah Anda bersedia diskusi dengan baik dan ilmiah? Ya. Baik, silakan. Silakan. Tapi lebih bagus agak turun sedikit biar penuh, nah biar nggak kepotong. Nah, ya, sip gitu. Silakan. Ya, gimana ini temanya ini? Temanya ini, kenapa Islam bingung yang mana tuannya? Yang Allah atau yang Muhammad? Kok Tuhan? Oh, berarti bingung yang mana tuannya? Pertanyaannya tidak logis. Berarti tak punya tuan ya? Banyak Tuhan saya itu. Tuannya orang Islam, bukan tuanmu. Kalau tuanmu saya tahu, tuanmu kadang atau hantu atau setan, saya nggak tahu. Yang saya bilang tuannya orang Islam. Mau orang Islam di Maroko mengakui itu tuannya, Islam di Mesir mengakui tuannya, mau dimanapun seluruh Muslim itu diakui bahwa itu tuannya. Coba saya tanya dulu, siapa yang menjadi tuannya orang Islam nih? Allah apa Muhammad? Silakan. Bukan Tuhan, itu Tuhan. Yang jadi pertanyaan siapa? Coba. Ya, pertanyaan situnya itu salah. Kok salah? Berarti nggak punya tuan. Sebentar dulu. Berarti tak punya tuan. Pertanyaannya dulu itu salah. Salahnya di mana? Loh, sampean itu pertanyaannya itu salah, Mas. Di mana salahnya? Ya, jadi Tuhan itu loh. Yang Kalau saya sampean punya tuan, berarti nggak punya tuan. Tidak punya. Oke, tak punya tuan. Tak bertuan mereka. Oke, baik. Catat ya. Tadi saya bertanya siapa tuannya orang Islam. Kau bilang orang Islam tak bertuan. Baik. Terus. Kamu tahu tidak bahwa kata tuan ini di dalam bahasa Arabnya adalah Rob. Kamu tahu itu? Kata siapa? Kata Al-Quran. Bacakan dulu. Baik, di dalam surat Yusuf ayat yang ke-42. Baca dulu. Di situ ada kata-kata Rabbika. Rabbika itu diterjemahkan oleh ke dalam bahasa Indonesia oleh Departemen Agama menjadi tuanmu. Nah, sekarang kamu sudah mengakui bahwa kata Rob itu adalah tuan bahasa Indonesianya? Nah, berarti orang Islam tidak punya Rob ya? Kata siapa? Nah, sekarang mendadak punya kan? Kadang punya, kadang tak punya. Sebentar on, sebentar off. Oh, hari ini punya tuan dulu, punya Rob. Besok nggak punya Rob dulu. Anda itu konyol. Loh, kok konyol? Konyolnya di mana? Iya. Di mana konyolnya coba? Tadi kamu saya tanya. Sebentar, tadi kamu saya tanya orang Islam tidak punya Rob, betul? Enggak, tadi kamu saya tanya orang Islam tidak punya Rob, betul? Dengarkan dulu pertanyaan saya. Saya tanya dulu ke sampean. Berat. Kok ketawa? Berat. Silakan. Yang berat. Apanya yang berat? Silakan. Kalau tuannya sampean siapa? Oh, yang berarti ini udah nyerah ini? Loh, pertanyaan saya. Bukan kamu udah nyerah ini. Berarti yang ini mau lari dari sini apa gimana? Enggak mau lari. Loh, kamu selesaikan dulu. Masalahnya kamu tadi bilang orang Islam tak punya tuan. Ternyata setelah dicek bahasa Arabnya tuan itu Rob. Terus kau bilang orang Islam tak punya Rob, kau nggak mah? Gimana? Apanya gimana, Mas? Terus sambil jualan. Udah, kau konsentrasi dulu jualan. Jualan dulu. Udah ngomong capek-capek kita berbusa. Teman-teman, nge-host begini tuh kadang-kadang capek, teman-teman. Kita sampai kering mulut itu, teman-teman. Kita nge-host begini. Ya. Kita butuh energi, konsentrasi penuh gitu. Ini persis seperti orang nyetir gitu. Seperti orang nyetir dengan kecepatan tinggi. Jadi kita nggak bisa lengah sedikit gitu loh. Kalau kita matikan kamera, kita bisa tidur, bisa jalan ke sana, bisa jalan ke sini, bisa istirahat, rebahan gitu. Tapi kalau begini nggak bisa, teman-teman ya. Jadi nge-host itu memang kita butuh effort yang Makasih Pai, makasih teman-teman yang mensupport saya, yang mengapresiasi siaran ini dengan memberikan gift, memberikan supportnya. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman ya. Artinya teman-teman mengerti bahwa kegiatan seperti ini tuh butuh effort, butuh tenaga, butuh biaya, butuh pikiran, butuh segala-galanya teman-teman. Ya, bahkan teman-teman untuk membuka acara-acara seperti ini, menjawab Islam dan mengcounter Islam seperti ini, itu yang saya bayar itu harus mahal sekali teman-teman. Ya, kebebasan saya itu yang akhirnya saya gadaikan seperti itu demi supaya saya bisa bebas seperti ini gitu. Maksudnya demi supaya saya bisa seperti ini. Kebebasan dalam seperti apa teman-teman? Kita nggak bisa menjawab Islam, mengcounter Islam dari negara kita Indonesia, nggak bisa.
Kalau kita menjawab mengcounter Islam dari Indonesia, siap-siap rumah Anda digedor. Siap-siap. Nggak bisa. Ya. Jadi meninggalkan itu semua, itu udah suatu kehilangan besar begitu bagi saya. Tapi ya mau gimana? Ya memang seperti itu, teman-teman. Ya, itulah teman-teman, makanya teman-teman harus mengerti, ya. Oke, kita kasih naik ada lelaki Bataru. Oke, lelaki Bataru. Ya, silakan lelaki Bataru. Nyalakan kamera Anda. Lelaki Bataru, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, silau Bang. Bisakah pindah sedikit kemari, agak bergeser karena silau yang saya lihat itu matahari Bang. Halo? Yo. Nah, halo. ya seperti itu. Ya, seperti itu. Silakan Bang. Muslim Bang. Muslim. Oke, siap berdiskusi dengan baik? Silakan, siap. Baik, silakan Bang. Silakan. Sebentar, ku kasih gambarnya dulu yang agak biar yang lebih ini ya. Sebentar Bang ya, sabar ya. Sabar. Nah, ini dia. Nah, ini. Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Allah kah atau Muhammad? Silakan. Silakan Bang, jawab. Menurut siapa Islam bingung? Karena ketika saya survei orang Islam, nggak ada yang jawab dengan tegas. Ada yang satu bilang Muhammad, satu bilang Allah, satu bilang bukan dua-duanya. Sementara bilang kadang-kadang dua-duanya, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Macam saklar. Nah, makanya saya tanya dulu Abang dulu. Siapa sebenarnya tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Meninggal. Mana jawabannya Bang? Begini Bang. Ukuran Abang untuk menilainya itu seperti apa dulu? Karena saya sudah mensurvei banyak sekali orang Islam, dari yang ustadz, dari yang awam, dari yang kelas menengah, semua saya tanyakan jumlahnya mungkin ratusan orang lebih. Saya tanya, siapa tuanmu? Yang Allah atau yang Muhammad atau yang dua-duanya atau bukan dua-duanya? Jawabannya beda-beda. Satu bilang Allah, satu bilang Muhammad, satu bilang dua-duanya, satu bilang bukan dua-duanya. Makanya sampai sekarang kesimpulan saya ya, orang Islam bingung kalau ditanya yang mana tuannya. Allah atau Muhammad? Silakan. Kalau aku Bang, aku pribadi, ini pribadi ya. Artinya kalau kita mengambil ukurannya bahwa Islam itu secara keseluruhan seperti mana Abang mensurvei itu kan tidak mewakili umat Islam pada umumnya. Oke, kalau begitu sekarang saya tanya sama Abang, siapa tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Kalau aku Allah Tuhanku, Muhammad itu nabiku. Yang saya tanya apa Bang? Abang bisa baca ini? Referensi Abang untuk sebentar, Abang bisa sebentar, saya tes dulu. Coba baca ini Bang. Ya. Apa ini bacanya? Mengapa Islam bingung siapa Bukan yang ini. Yang mana Bang? Coba baca ini apa? Tuan. Yang saya tanya apa? Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Oke, yang mana yang tuannya orang Islam? Yang Allah atau yang Muhammad? Kok bukan begitu Bang? Abang salah. Bingung kan? Abang salah. Bingung. Oke, berarti bukan dua-duanya ya? Sebentar, berarti bukan dua-duanya? Iya, umat Bukan. Islam itu Bang. Enggak, saya buka dulu. Sebentar dulu Bang, jangan lari kemana-mana. Pertanyaan saya cuma itu kok, yang mana yang tuannya orang Islam? Edis, kok itu saya kenal. Bang, Makanya saya mau cuma menampilkan tanya yang gambaran. mana yang Ini tuannya jebakan, orang ini jebakan. Islam. Semestinya Abang naruh lambang ini, artinya tulisan ini bukan Allah dan Muhammad. Sebentar. Sabar. Ku kasih Bukan dulu. Tuhan Bang. Oh, tidak tahu. Sebentar, ku tanya dulu Bang. Iya, Abang iya, tahu silakan. ini sebentar. Ini apa Bang? Apa ini? Ini apa bacanya? Allah, Ini? Muhammad. Ini saya ambil dari sebuah dinding masjid. Ya, Dan Anda akan menemukan banyak sekali yang sejenis dengan ini di masjid-masjidnya orang Islam. Bahwa Ya. nama Allah bersanding dengan nama Muhammad. ya. Jadi jangan kau bilang saya menyanding-nyandingkan Muhammad dengan Allah. Aduh, gimana Bang ini? Enggak. Itu orang Islam sendiri di masjid-masjidnya Ya, Allah dan Muhammad. makanya Sejajar saya dibikin. ngerti, Gimana Kis? Saya ngerti. Saya tahu, bahkan di masjidnya saya juga ada yang begitu. Nah, iya, makanya aku tanya, yang mana yang tuannya orang Islam ini yang mana? Anda pas Bang, Abang taruh begitu. Masa Allah Yang naruh Muhammad jadi Tuhan? Yang naruh bukan saya, makanya aku tanya, kalau Muhammad bukan Tuhan, kalau Allah yang Tuhan, pilih yang manakah yang tuannya orang Islam, Allah kah atau Muhammad? Oh, bukan kayak gitu. Anda salah. Bingung. Oke, di bawah dulu Bang. Anda bingung Salah siapa Anda. tuanmu, ditanya. Wow. Makanya saya bilang, kau kalau ditanya siapa tuanmu, kau bingung.
Makanya aku bilang kau konsili dulu, muktamar. Ini ada pertanyaan dari seorang Kristen. Siapa Tuhan kita ini? Allah apa Muhammad? Apa bukan dua-duanya? Itu dulu kau jawab. Kau ditanya saja, ditanya agamamu, kau marah kau. Sementara kalau kau bahas agama Kristen, dakwah. Saya cuma nanya saya sama kamu. Karena ketika saya bertanya kepada orang-orang Islam, ya di diskusi-diskusi, di forum-forum diskusi, mereka nggak tahu siapa tuannya. Gitu loh. Makanya aku bilang sama orang-orang yang lawan saya debat itu, kau tak tahu siapa Tuhan di dalam agamamu. Tuanmu yang mana? Apakah Allah yang Muhammad? Makanya aku bilang kepada mereka bahwa mereka tak bertuan. Gitu loh. Kalau kau bilang tak bertuan, makanya naik ke sini. Biar jelas gitu loh ya. Ayo. Oke, kita kasih naik lagu. Mas Ben. Silakan Mas Ben. Nyalakan kamera. Iya, Mas Ben silakan nyalakan kamera. Saya sudah undang untuk menyalakan kamera. Saya Kristen bang, saya Kristen. Oke, yang Kristen saya turunkan dulu ya bang ya. Oke, aman. Oke, mohon maaf ya, mohon maaf. Teman-teman, saudara-saudaraku seiman, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus. Teman-teman, sekali lagi teman-temannya, mohon untuk tidak mengajukan permintaan naik. Pasrahkan saja kepada saya supaya saya yang berdiskusi ya, yang berdebat bahkan dengan orang-orang Muslim seperti itu. Adapun teman-teman kalau melihat channel ini bagus ya, adapun teman-teman kalau melihat channel ini bermanfaat bagi Anda, menghibur bagi Anda, ya menambah wawasan bagi Anda, teman-teman yang Kristen bisa memberikan support kepada saya dengan cara mencari akun saya yang asli. Karena ketika Anda nonton saya ini, mungkin Anda lagi nonton di channelnya orang lain, ya. Kalau yang Anda lihat itu namanya bukan Edis TV pun banyak juga yang palsu. Gitu. Makanya cari akun saya yang asli. Nah, di YouTube itu nama akun saya yang asli itu Edis TV. Cari aja Edis TV channel begitu ya. Nanti Anda akan lihat ya channel-channel. Nah, lihat channelnya Edis TV asli itu follower saya sekitar 55 ribuan kurang lebih. Ataupun di TikTok ya ada 2 akun saya yang asli. Yang satu followersnya itu 100 ribu dan yang satu hampir 50 ribu. Itu yang asli. Jadi teman-teman bisa support dengan cara mampir ke beranda ya. Lihat di sini di profil saya, teman-teman bisa melihat logo tentang deskripsi tentang saya ya. Di situ ada siapa saya, ada banknya, ada rekeningnya, ada nomornya, teman-teman bisa support langsung di situ ya teman-teman ya. Itulah cara teman-teman kalau ingin teman-teman mensupport saya Edis TV langsung. Nah, bagi teman-teman mungkin yang masih bingung, Bang, saya nggak ngerti itu Bang, apa link-link, apa ini, siapa Bang. Bingung saya Bang, pusing. Karena banyak juga orang-orang yang sudah, yang tua-tua lah, yang nggak ngerti macam-macam seperti itu. Teman-teman bisa support saya langsung di sini. Tuh ya teman-teman ya. Jadi ada kolekte untuk rumah apologet. Jadi teman-teman bisa support di sini ya teman-teman ya. Ini nomor teman-teman ya. Ini nomor ya. Silakan teman-teman screenshot ya. Tuh teman-teman. BR ya. Tuh. Silakan tangkap layarnya teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita kasih naik ya. Saya mengundang teman-teman yang muslim, yang berilmu ya. Tolong kalau naik itu jangan marah-marah gitu loh. Naik yang bagus gitu. Jangan naik itu kejang, surupan. Jangan. Ayo. Ngobrol lah dengan baik begitu ya. Seperti itu. Oke, Sandy Haskam Official. Ya, silakan. Sandy Haskam. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Jangan assalamualaikum bang. Saya non muslim bang. Saya Kristen. Nanti abang mengucapkan assalamualaikum. Nanti abang berubah jadi tapir. Saya tahu. Saya sudah sering lihat kamu. Ya silakan nyalakan kamera dulu bang. Kameranya dinyalakan dulu. Tidak, saya lagi kerja ini. Lagi kerja. Sekarang kalau Anda mengucapkan assalamualaikum kepada saya, nanti saya khawatir Anda berubah jadi tapir. Dengar dulu ya dia. Ya Anda di bawah saja, orang lagi kerja kok, dengar dulu. Anda lagi kerja atau bilang saja saya malu bang, kalau saya dilihat orang nanti saya orang Islam saya malu. Anda bilang begitu boleh, ya? Oke, kita kasih naik lagi ada Juragan Kambing. Waduh, Juragan. Ya, Juragan Kambing. Silakan nyalakan kamera, bro. Juragan Kambing.
Tolong kalau naik jangan jadi batu yang berwarna hitam ya. Karena batu yang berwarna hitam kalau diajak ngomong tidak bakalan ngomong juga. Halo? Baik, kita taruh di bawah dulu ya. Oke, kita kasih naik adalah Sarif Murni. Sarif Murni. Ya ngantri ya teman-teman ya. Yang naik itu ngantri, sabar ya teman-teman ya. Kalau Anda orang Islam berilmu, pasti Anda akan lama bertahan di sini. Selamat siang kakak. Selamat siang bang. Muslim bang? Bang Sarif Muzni, Muslim? Muslim kakak. Oke, silakan bang. Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Ya, mengapa Islam bingung siapa tuannya? Karena saya sudah tanya kepada muslim-muslim, jawabannya beda-beda. Yang mana yang tuannya orang Islam? Yang inikah Allah atau yang inikah Muhammad atau dua-duanya atau bukan dua-duanya? Silakan. Kalau saya, Muhammad itu tuan. Oke, berarti tuannya orang Islam Muhammad? Tuan. Iya, berarti tuannya orang Islam itu Muhammad. Kalau Allah itu sebentar, Tuhan. sebentar. Saya nanya tuan, jangan yang lain-lain. Oke. Baik, kita kunci jawabannya ya. Menurut Bang Sarif, tuannya orang Islam itu adalah Muhammad. Oke, baik. Baik, sekarang saya lanjutkan Bang. Tahukah Anda bahwa kata tuan, bahasa Indonesia itu, ditemukan di dalam terjemahan Al-Quran, di dalam surat Yusuf ayat yang ke-42. Tahu? Mana datanya? Baik, di dalam surat Yusuf ayat ke-42 saya bacakan. Abang ada Al-Quran di situ? Ada Al-Quran di situ? Ada. Tidak ada. Saya tahu Anda masih Islam karena nggak pernah baca Quran. Baik. Baik, saya bacakan di dalam surat Yusuf ayat ke-42. Di sini ada kata-kata yang berbunyi, kata-katanya begini. Inda rabbika fa'ansa hushi. Ya kan? Nah, kata-kata Rabbika ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tuanmu. Sudah? Tunjukkan Rob itu artinya. Ya, arti Rob itu tuan. Rob itu. Tuan. Coba tunjukkan datanya dulu. Surat Yusuf ayat ke-42. Maksudnya tunjukkan biar kita lihat. Tunjukkannya gimana? Saya sudah lihat di HP saya ini. Ya, tunjukkan biar penonton semua lihat. Oh, maksudnya harus lihat di situ. Oke, baiklah ya. Baik, kita turuti kemauan mereka. Karena dia ini, kita anggaplah dia ini serius ya. Baik, kita turuti. Sebentar ya Bang ya. Oke, kita buka dulu. Ya, nah ini Bang ya. Abang lihat ini, sebentar saya ambil dulu ininya ya, sabar. Saya ambil dulu tunjuk-tunjuknya ya. Saya ambil dulu tunjuk-tunjuknya. Di sini ada kata-kata, nih Bang. Ya, saya bold. Nah ini, coba Abang baca ini apa bacanya? Kurang jelas. Coba diperbesarkan. Diperbesar. Baik. Ini nggak bisa diperbesar Bang. Nggak bisa. Oh bisa. Ah ini. Coba apa ini bacanya? Itu tulisan gimana itu? Oh. Orang Islam tapi mereka buta bahasa Arab, saudara-saudara. Itu rabaka, bukan rabaka. Coba baca yang benar. Baca yang benar. Itu rabanka itu. Rabanka. Bukan rabuka. Oke, gini aja lah, baca ini aja. Baca Latinnya aja, yuk, Latinnya, yuk. Coba ini Latinnya apa di sini tertulis? Itu rabika. Sebentar, sabar. Sabar, Bang. Apa bacaannya nih? Itu beda. Apa bacaannya nih? Itu rabbika. Rabbika. Artinya apa di sini? Nih. Apa? Itu tuanmu. Oke, jadi tuanmu. apa arti Rob? Sebentar. Apa arti Rob? Rob itu artinya tuanmu. Oke, tuan. Oke, baik. Kembali ke tema awal tadi. Tadi Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah tuanmu, betul? Betul. Tuanku, dan kata tuan, sebentar. Sabar. Dan kata tuan, sebentar Bang, sebentar. Dan kata tuan, tadi sudah kita cek bahasa Arabnya adalah Rob, betul? Betul. Oke, berarti siapa Robmu? Tadi kan ini sudah macet. Baca. Siapa Robmu? Macet. Bang, sebentar. Siapa Robmu? Macet. Sudah Jadi mereka ini teman-teman, kalau main catur 3 langkah mereka ini. Siapa Robmu?
Yang tadi itu Rob Siapa juga. Robmu? Kenapa Edis tanya Rob? Bang, kutanya satu kali lagi bang. Siapa Robmu? Edis kami ini orangnya. Aduh, baca mana bang nih macet. Bang, siapa Robmu bang? Kalau Rabi itu Allah. Bang, jangan lu. Siapa Robmu? Siapa Robmu? Coba artikan kata Macet. Tadi sudah kita baca bang. Tadi sudah abang suruh saya tunjuk. Oke, baik, siap laksanakan tadi bang. itu Rabbika. Sudah kulaksanakan Tadi perintah itu bang tadi. Rabbika. Bang, dengar dulu bang. Tadi kata Rob, Tadi itu kita Rabbika. temukan di dalam surat Yusuf ayat ke-42, diterjemahkan oleh penerjemah Al-Quran sebagai Tuhan. Dan Anda bilang, setuju. Oke, arti Rob adalah Tuhan. Oke? Dan tadi Anda sudah mengakui, siapa Tuanmu Muhammad? Nah, baik sekarang. Berarti dengan demikian, siapa Robmu? Edis kami ini bertanya itu kayak kurang berapa sebenarnya. Sudah aku bilang teman-teman. Makanya dia bingung siapa tuannya. Tadi yang kamu baca itu Rabbika kan? Iya, Rabbika. Terdiri dari berapa kata itu bang? Rabbika. Ya, terdiri dari berapa kata itu? Kamu tanya itu kan Rob. Iya. Kalau Rabbi, Rabbika itu kan dua kata. Dari kata Rob, arba dengan K. K itu kamu, satu orang, tunggal. Kalau kum itu banyak orang. Ya, kalau Robbikum itu berarti Tuhan kalian, Rob kalian. Kalau Rabbika, Rob kamu satu orang. Nah, tadi kata dasarnya adalah Rob. Pertanyaan saya, arti Rob tadi sudah kita sama-sama sepakati adalah Tuan. Nah, sekarang kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuanmu. Nah, sekarang saya hanya menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebentar. Pertanyaan saya cuma dalam bahasa Arab sekarang. Siapa Rabbika? Siapa Robmu? Selesai. Robmu siapa? Kenapa harus tanya Rob lagi? Tadi kan bahasa Tuan Indonesia. ya? Tadi kan bahasa Indonesia Tuan. Sekarang pakai bahasa Arab. Siapa Robmu? Coba. Saya kan tadi kan Oke, Edis terakhir bertanya, ya. siapa Ini terakhir. Kalau tidak jawab, kita selesai. Kita ganti muslim yang lain. Siapa Robmu? saya mau buka debat sama orang goblok kayak kamu. Oke lah. Tidur di bawah dulu bang. Macet pun. Gimana ini kita udah serius-serius tunjukkan katanya. Udah ditunjukkan. Mau gimana? Kurang baik bagaimana kita? Makasih Dino. Terima kasih. Ya, terima kasih yang mensupport ya. Ya, kita sudah menunjukkan mengikuti kemauan dia loh. Apalagi? Sudah diikuti kemauannya, masih saja mereka seperti itu, saudara-saudara ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik. Makasih topinya, Bang. Makasih. Al-Baka Official. Silakan Al-Baka. Wah, ini lagi. Gimana kabar, Bro? Baik, Bro. Oke, jangan marah-marah lah seperti kemarin. Laporkan ini, rekam, laporkan. Masa kalah debat laporkan? Aduh. Oke, Bro. Gini, Bro, saya ini sudah tanya-tanya kepada banyak muslim. Ya. Gus Wafi bilang Muhammad itu tuannya orang Islam. Yang lain bilang, oh yang tuan itu adalah Allah. Yang lain bilang, oh bukan dua-duanya. Yang lain lagi bilang, dua-duanya tuan. Jadi yang mana yang benar? Silakan. Oke. Ini kan pernyataannya. Kenapa Islam bingung mana tuannya gitu ya kan? Silakan. Oke, saya jawab. Di dalam syahadat agama Islam, kami menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di situ kan pernyataannya di dalam agama Islam bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah. Itu. Baik, pertanyaannya siapa tuannya orang Islam? Pertanyaan daripada Anda tadi kan siapa tuannya orang Islam? Makna tuan yang Anda sampaikan apa? Sesuai dengan KBBI. Coba yang sesuai dengan KBBI. Saya tengok dulu di Silakan. Apa definisi tuan di KBBI? Silakan. Definisi tuan di KBBI. Oke. Silakan. Kita tengok. Kalau pernyataan yang telah Anda baca bagaimana? Apa? Yang telah Anda baca bagaimana? Yang telah saya baca. Oh, maksudnya Ya. definisi KBBI. Ya. Tempat orang-orang mengabdikan dirinya. Kepada siapa orang mengabdikan dirinya, itu definisi tuan. Pada siapa orang mengabadikan dirinya gitu. Mengabdikan. Kok mengabadikan? Mengabdikan. Coba baca di situ. Silakan. Berarti yang Anda sampaikan bahwasanya makna tuan
itu tempat di mana mengabadikan dirinya gitu. Mengabdikan bang, bukan mengabadikan. Aduh. Bukan mengabadikan bang, mengabdikan. Oke, ini makna Tuhan kan? Ya silakan Makna Tuhan. dibaca. Apa makna Tuhan di situ? Di sini kalau makna Tuhan seperti yang Anda sampaikan. Oke, Sedangkan betul. makna Tuhan yang disembah. Tuhan bang, Tuhan. Kalau makna Tuhan, Bang, Tuhan. kita nggak bahas Tuhan bang, nggak bahas Tunggu Tuhan. dulu. Tuhan. Tunggu dulu. Bang, Ini yang kita bahas apa di sini? Yang Ya, kita bahas Tuhan, apa di Tuhan. sini? Tuhan. Oke, jangan bahas tempe, jangan bahas sayur. Ya, nanti ya. nanti panjang kita diskusi. Kita bahas ini aja Tuhan, oke? Oke. Oke, baik. Apa definisi itu Tuhan? Tuhan seperti yang Anda sampaikan tadi. Oke, ke yang kepadanya kita mengabdikan diri, betul? Ya. Baik. Sekarang pertanyaan saya. Yang mana yang tuannya orang Islam? Silakan. Yang mana tuannya orang Islam? Tuannya orang Islam ialah Nabi Muhammad. Wah, Muhammad? Di mana kita mengabdikan. Muhammad. Ya. Oke, Muhammad ya, baik. Oke, jadi pernyataan Anda bertolak belakang dengan pernyataan si Gus Wafi ya. Gus Wafi bilang yang tuan itu adalah Muhammad. Anda katakan yang tuannya apa? Muhammad. Oh, sama berarti, sama dengan Gus Wafi. Oke, baik, yang tuan yang Muhammad. Baik. Sekarang kita cari nih, kata tuan ini di dalam bahasa Arabnya apa? Nah, kebetulan saya sudah dapat ayatnya di dalam surat Yusuf ayat yang ke-42. Coba dicek, Bang. Surat Yusuf ayat 42. Abang udah baca ayat sebelumnya? Sudah. Bahkan Coba dari baca Al-Fatihah ke Anas sudah saya baca. Enggak, surat ayat yang sebelum pernyataan Abang tadi. Sudah. Surat Yusuf ayat yang ke-40, 41, 42. Kita yang ke-42. Yusuf. Berarti surah yang ke-12. Surat yang ke-12, betul? Surah Yusuf. Ya, ayat yang ke-42. Silakan dibaca. Ingat ya, tuannya orang Islam kata Bang Al-Baka official tadi katanya Muhammad. Baik. Kita kunci tuh, jangan nanti pindah lagi. Ayat ke berapa, Bang? 42. Ayat 42. Ya. Kita berarti kalau ingin menyatakan ayat 42 kita baca dulu ayat 41. Silakan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sijni ama ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amal akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyani. Wa qala lil ladzina dhanna annahu najim minhuma zkurni 'inda rabbika. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabisa fis sijni bid'a sinina. Oke, baik. Coba tolong terjemahkan kata robbahu di situ. Apa bahasa Indonesianya? Kita baca ya. Dari ayat 41 dulu. Oke. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Oke, baik, stop. Kata tuannya di situ, itu kan bahasa Indonesia. Coba cek bahasa Arabnya apa di situ? Bahasa Arabnya? Ya. Robbahu. Robbahu. Tuannya dia, betul? Ya, tuannya. Oke, sekarang yang ke-42. 42. Ini kita baca sampai habis ya. Ya. Salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Oke, itu 41. Sekarang yang ke-42. Adapun yang seorang lagi akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Ya, itu masih 41. Itu masih 41. Menceritakan yang bahwasanya kejadian mimpi yang Bukan, kita jangan bahas oleh itunya. orang-orang Itu yang masih berada di 41. dunia. Sekarang ke 42. Oke. Ini kan kita mau relate. Dan dia Yusuf berkata kepada orang-orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Stop. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Oke? Ya. Kata tuanmu di situ apa bahasa Arabnya? Rabbika. Rabbika. Oke. Jadi, Rabbahu diterjemahkan tuannya, Rabbika diterjemahkan jadi tuanmu. Oke. Jadi, apakah arti tuan di dalam bahasa Arabnya? Rob, betul? Iya, tuan. Rob, betul? Betul. Oke, baik. Dan tadi kamu saya tanya, siapa tuanmu? Kamu jawab Muhammad. Di dalam bahasa Arabnya kata tuan itu adalah Rob. Sekarang pertanyaan finalnya. Siapa Robmu? Siapa Arab? Kita tengok dulu literatur bahasa Arabnya apa gitu. Kita ada kamus bahasa Arab. Oke, siapa Pak? Silakan. Siapa Robmu? Silakan. Karena di dalam bahasa Arab itu ada satu kata yang maknanya bisa berbilang-bilang gitu. Silakan. Siapa Robmu? Kita tengok di dalam kamus bahasa Arab yaitu kamus
karangan daripada Muhammad Yunus. Biar nggak salah memprediksi gitu kan. Silakan. Rabbun. Ya. Rabbun, karena Rabbun itu ada 3 makna. Ada Tuhan, ada Tuan, dan juga ada yang punya. Oke, Apa baik. lagi? Siapa Robmu kalau begitu? Kalau Rabb saya, kalau sesuai dengan makna Rabbun yaitu ilahun, Tuhan. Iya. Kalau memang Yang mana? kenyataannya- Tadi kan, aduh, jangan muter-muter, Bang. Siapa Robmu, Bang? Rabbnya yaitu kalau kita menyatakan kepada Tuhan, maka kita nyatakan Bang, Rabb. pertanyaan saya sederhana. Siapa Robmu? Rabb Allah Ta'ala, Rabbun Nabi Muhammad gitu. Berarti Robmu siapa? Allah. Tadi Muhammad, sekarang... Jadi Muhammad sekarang nggak Rob lagi. Tadi Rob kan, sekarang ganti Muhammad. Abang, coba baca ini Bang. Ini apa ini Bang? Rabb. Aduh, berat saudara-saudara. Bang, dengar ya Bang ya. Biar kita kilas balik sebentar ya Bang ya. Gini Bang. Tadi abang kutanya, jangan dimatikan kameranya Bang. Kalau Bang, jangan malu Bang, jangan malu. Bang, coba balikan dulu kameranya Bang. Iya, saya udah tahu itu Bang. Kata Rob Ya, itu, coba baca Bang. Coba baca kata berapa? Rob itu bisa Tuhan, bisa Tuhan, bisa yang punya. Betul? Oke, baik, Bang. sekarang balikan dulu Udah terbukti kameranya. ya kan, Bang? Balikan dulu kameranya. Kami menyatakan Rabbun yaitu Tuhan. Ya, Dan baik. juga Coba Bang, menyatakan kameranya Rabbun balikan dalam dulu, bahasa Bang. Arab juga Tuhan. Ya, Jadi Bang, makanya kameranya, kalau Bang. memang menyatakan satu kata saja, abang itu udah nggak ada ilmu. Betul, saya setuju dengan definisi itu, saya 100% Iya, setuju. ini kan tentang pernyataan. Kalau kita menyatakan kepada Tuhan, Rabbun juga katanya. Kalau kita Iya, menyatakan masalahnya, kepada Tuhan, itu juga, bahasa Rabbun juga Arabnya katanya. satu kata Apa itu yang salah, Rabb, Bang? betul. Kan apa? Ini kan Iya, Tuhan. Bang, coba Tuhan balikan dulu Rabbun kameranya Allah. ke sini, Bang. Tuhan juga Rabbun Allah. Oke, baik, Itu. kameranya balikan Yang dulu ke punya sini. juga Rabbun maknanya. Oke, sudah. Rabbul Mali. Sudah? Yang mempunyai harta kalau di dalam bahasa Arab. Oke, sudah. Kemudian udah tahu lah Bang. Oke, Panik sudah. kan, Coba Bang? balikan dulu kameranya, Bang. Ini kan ada 2. Ada 3 nih Bang. Rabbun Arbabun. Rabbun dalam bahasa Arab kita pakai untuk yang mempunyai bisa. Rabbun kita pakai untuk yang Tuhan juga bisa. Rabbun kalau kita pakai untuk Tuhan juga bisa. Apalagi Bang? Oke, sudah. Balikan Udah, dulu Bang. sekarang. Balikan. Udah Bang. Coba tengok ini Ya, Bang. Ini katanya. udah Bang, udah aku baca. Screenshot semua. Ya, baik. Sudah saya screenshot, sudah. Sebentar saya Ya. screenshot dulu ya, Bang. Sebentar. Besarin. Biar ku tangkap dulu layarnya. Ya. Besarin. Tangannya awas dulu, Bang. Sedikit turun ke bawah, sedikit turun ke bawah. Sedikit lagi dikit, sedikit turun ke bawah. Naik ke atas dikit. Naik ke atas dikit. Nah, jangan ketutup, Bang. Jangan ketutup. Nah, segitu. Sebentar, saya screenshot dulu. Oke, sudah. Baik. Coba balikkan kamera. Balikkan kamera ke sini. Balikkan kamera, Bang. Baik. Tadi kenapa balik lagi ke sini? Nampaknya dia sudah malu, saudara-saudara. Apa malu? Gini, Bang. Ya itulah kalau Oten udah kalah ya kan. Tadi abang sudah ditanya, siapa Apa? tuanmu? Jawabannya Muhammad. Ya. Masih ingat? Ya. Oke. Kemudian kita cari bahasa Arabnya tuan ini. Bahasa Arab Ternyata Tuhan. bahasa Satu Arabnya kalimat. tuan, sebentar Bang. Bahasa Ya, Arab satu dari kalimat. tuan itu adalah Rob, betul? Ya. Oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kembali ke pertanyaan pertama tadi. Kalau begitu, Robmu adalah Muhammad, betul? Apa ini? Jangan Makanya aku bilang, kadang Muhammad ini Rob. Oh. ini. sebentar, saklarnya ada dua off-kan dulu. pernyataan. Kalau Off. kita mau menyatakan Tuhan, On dulu, on. Oh, kalau kita makanya mau aku bilang katakan Bang Muhammad Tuhan, ini Bang. ilmu Rabbu, Bang. On off. Jadi kalau Rob- pertanyaan Rabbnya siapa, Allah Ta'ala Rabbun Tuhan. Kalau kita mau menyatakan siapa berarti Tuhan kamu, Rabbun juga Tuhan. Sudah. Udah Sudah? Bang. Kalau satu kata, kalau satu kata ini menyatakan kepada dua pihak tadi, itu bisa dua-duanya Oke, makna. Bang. berarti dua-duanya Rob, betul? Iya, Dua-duanya Rob. berarti Ya balikan dulu Rabbun kameramu. juga Tuhan. Bang, jangan bersembunyi di balik kamera. Iya. Ya, balikan dulu kameramu. Ini Balik. udah Balikan jangan dulu kameramu ngeluh bentar. dada deh Bang Edis. Udah jangan ngeluh dada deh Ya, Bang maksudnya Edis. balikan dulu Ini kameramu. Kalau pernyataannya nggak balik sesuai kamera, dengan kita nggak literasi diskusi bahasa ini Arab kita. Dan sesuai dengan Dia tahu, kamus bahasa. dia tahu, dia nggak mau, Ya, ada dia nggak mau kamus. ini. Nanti dibilang dia penyesat. Coba tengok Oke dulu, lah Bang. Bang, kalau Abang tidak mau membalikkan kamera, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Kita sudah suruh balik-balik kamera, tapi nggak mau balik kamera. Sudah aku bilang teman-teman ya. Jadi kalau kita kaji secara akademis, diskusi yang ilmiah dan akademis, pasti nanti dia bingung siapa Robmu, nggak macet. Tapi yang bikin dia macet itu sebenarnya bukan dia. Yang bikin macet itu adalah umat. Umat yang menonton itu nanti menghakimi dia, padahal dia udah bener. Gitu loh. Jadi ada sebuah kesalahkaprahan yang sudah dipercaya oleh orang banyak, seolah-olah orang banyak mengakui itu kebenaran. Gitu loh. Jadi kalau itu nggak dipakai, dia takut dikritik. Ku kasih contoh. Ini mohon maaf ini yang tersinggung sebelum-sebelumnya ya. Yang sebelum-sebelumnya gini. Saya ini berkali-kali pernah menghadiri acara-acara orang Batak. Ya. Orang Batak itu kalau buat acara, laki-lakinya tuh pakai jas.
Pakai jas semua. Ini saya mohon maaf sebelumnya. Jadi setiap saya perhatikan acara itu, di setiap acara itu ada ininya, ada semacam selendang begitu, ulus begitu kalau orang Batak itu. Saya mikir, kenapa ya kok udah pakai jas terus begini kan gitu. Fungsinya buat apa gitu? Biar ngapa? Fungsinya itu biar ngapa? Nah jadi itu karena sudah begitu akhirnya jadi begitu terus. Nah teman-teman padahal sebenarnya itu sama sekali nggak berpasangan gitu loh. Jas itu adalah pakaian dari orang-orang Eropa, orang-orang sini, orang-orang Amerika sini. Itu sama sekali nggak nyambung dengan ulus, itu nggak nyambung. Tapi gara-gara itu udah terus menerus, akhirnya jadi begitu. Memang itu jadi seperti itu. Makanya kalau orang-orang Eropa atau orang-orang Barat yang aslinya yang punya jas itu ngelihat itu aneh, kok kayak begini ini apa? Jadi kayak begitu gitu loh. Ya. Itu memang jadi lelucon dan itu hanya ada di Indonesia, teman. Itu hanya di Indonesia. Jadi udah ada jas dikasih ulus itu hanya ada di Indonesia. Nah, di asalnya itu sebuah keanehan itu, aneh banget itu, gitu loh. Tapi karena udah begitu ya akhirnya jadi begitu terus. Ah, gitu maksudnya saya seperti itu ya. Saya kasih contoh-contohnya. Oke, baik. Kita kasih naik Neng Aya. Neng Aya. Kayaknya saya udah pernah ngobrol dengan Neng Aya. Coba. Silakan Neng Aya, nyalakan kamera. Silakan Neng Aya. Nggak ada kameranya, Bang. Kameranya ada. Sudah saya kirimkan ke layar Anda, tinggal diterima. Oh, tumben pakai ini ya, Bang. Sorry. Kau gelap-gelapan, kenapa Bang? Kelihatan ya? Nggak kelihatan. Ini kan siang di Indonesia. Maklum lah. Anda Bapak Ibu Saudara, sahabat Studio Kristen Channel, kita sudah dengar debat ini dan mari kita akan melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan gelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki, dan mengunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan, dan tiba-tiba sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tanpa tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyerbu-nyerbukan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat-nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring,
engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong roti yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelungan baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah seorang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun. Dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita tetap tekun, berdiri kokoh terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Bila kita menjauhkan diri dari segala kejahatan, perzinahan, pertengkaran, dengki, bahkan kemarahan, mari kita saling mengasihi sesama dan saling mendoakan. Sekian saja Bapak Ibu Saudara, sehingga video ini juga memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.